Akhirnya semua selesai. Kau ingin aku menjawab apa? Aku akan menjawab sesuai dengan keinginanmu. Yang penting sekarang, kau cepat bangunlah. Aku harus kuliah nanti jam 10 pagi. Hari Jumat kemarin kau sudah menggagalkan kuliahku dan sekarang aku harus kuliah jam 10. Apa kuliahmu lebih penting dariku? Radit duduk menyeimbangi Nada dan menatap ke mata Nada dengan tatapan kurang suka. Nada mengangguk. Apa yang aku dapat dari kuliahku akan aku gunakan untuk menyokongku dalam menjalankan sisa umurku. Sedangkan hubungan kita hanya sepenggal jalan sampai batas hari kemarin, dan aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Kalau aku positif, berarti aku akan segera pergi dari keluargamu. Kurang dari 1 tahun lagi. Kalau hasilnya adalah negatif, kau harus mencobanya lagi padaku. Tapi aku ingin kau periksa dulu ke dokter, sebelum kita mencobanya lagi. Nada berusaha sekeras mungkin berbicara kepada Radit tanpa menggunakan emosi sama sekali. Berusaha terlihat profesional. Tentu saja, hati Radit merasakan sakit dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Tapi Radit tak mau memperpanjang rasa kesal dan sakit di dalam hatinya. Ayo bangun, kita akan ke Jakarta sekarang juga. Radit menyalakan handphonenya kemudian menelpon ajudannya untuk menyiapkan mobil. Sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Nada tanpa menengok ke arah Nada. Ayo keluar dari sini, kita akan pergi sekarang juga. Radit berdiri dan dengan langkah kakinya yang panjang, Radit keluar dari dalam tenda tanpa menengok atau menunggu Nada yang masih harus terburu-buru memakai sepatunya, dan lari mengejar Radit yang sudah berjalan cukup jauh darinya. Klek. Pintu mobil ditutup, dan mobil pun melaju ke Jakarta. Mobil yang digunakan Radit kali ini berbeda dengan mobil yang dibawanya tadi malam bersama Nada. Mobil yang sekarang adalah mobil yang biasa digunakan oleh Radit. Radit dan Nada duduk di kursi penumpang belakang. Dengan posisi Radit saat ini menyadarkan kepalanya dan memejamkan matanya. Dalam mobil ini, tas kuliah Nada juga sudah disiapkan di dalamnya, sehingga semua kebutuhan Nada tak ada yang tercecer. Apa-apaan dia? Kenapa memperlakukanku sedingin ini? Untung tadi aku menolaknya untuk menjawab pertanyaan aneh yang diberikannya. Apa yang ditanyakan padaku? Apa aku mencintainya? Untung saja aku tidak menjawabnya dengan iya. Aku gak bisa bayangin setelah aku menjawabnya dan aku harus dicuekin seperti ini. Bisa nangis darah aku. Gumam Nada yang sangat bersyukur dan merasa melakukan sesuatu yang benar, sehingga membuatnya tidak perlu merasakan sakit tambahan. Sudah cukup Nada merasakan sakit, sehingga Nada tak ingin menambah rasa sakitnya hari ini. Radit yang memejamkan matanya tak sama sekali membuka mata untuk menatap Nada, ataupun mengeluarkan kata-kata dari bibirnya untuk berbicara dengan Nada. Radit hanya dalam posisi yang sama selama perjalanan mereka menuruni wilayah puncak. Bahkan Radit tetap seperti itu ketika mereka mulai masuk ke dalam tol Jagorawi, hingga akhirnya, setelah mereka keluar dari tol dalam kota Jakarta, suara handphone di saku celana Radit membuatnya terbangun dan mengangkat handphonenya. Halo sayang, kamu ada di mana sekarang? Tanya Radit membuka percakapan teleponnya. Aku sekarang sedang menuju ke arah kantor. Kamu langsung saja pulang ke rumah dulu ya. Nanti kita ketemu di rumah setelah aku menyelesaikan urusanku di kantor. Jawab Radit kemudian. Kau mau apa sayang? Radit tersenyum setelah mengatakan kalimatnya. Baiklah sayang, sesuai dengan keinginanmu. Aku akan mengabulkannya. Nanti sore bersiaplah. Sandi akan menjemputmu nanti sore, dan kita akan pergi ke sana sesuai dengan keinginanmu. Aku akan menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu. Jawab Radit dengan suaranya yang terdengar sangat bahagia. Aku juga mencintaimu, dan aku sangat merindukanmu. Sampai jumpa sore nanti. Klek, Radit mematikan telepon bersamaan dengan Nada membuka pintu keluar, karena mobil Radit sudah sampai di parkiran depan kampusnya. Jangan pulang terlambat setelah selesai kuliah dari kampus. Kata-kata Radit yang dilontarkannya agak gelagapan karena Radit tak menyangka mereka sudah sampai di kampus Nada. Nada, suara panggilan dari arah parkiran motor dan seseorang berlari mendekat ke Nada. Klek, membuat Nada refleks menutup pintu mobil Radit tanpa menjawab perintah Radit tadi. Pergi dari sini, jalankan mobilnya cepat.
perintah Radit kepada ajudannya setelah muak melihat apa yang baru saja didapati di luar mobil. Beraninya kau, baru saja keluar dari dalam mobilku, langsung rangkul-rangkulan dengan pria itu. Bahkan kau tidak menjawab apa yang baru saja aku katakan padamu. Apa sepenting itu pria itu untukmu? Cih, mungkin benar yang kau katakan. Kata-katamu di dalam tidur itu hanyalah bunga tidur. Bukanlah sesuatu yang berasal dari dalam hatimu. Dan bodohnya aku begitu bahagia sampai aku tak bisa tidur ketika aku mendengarkan apa yang kau katakan tadi malam di dalam tidurmu. Dasar, kau wanita kecil iblis. Beraninya kau mempermainkan perasaanku. Apa kau pikir hanya kau yang bisa memainkan perasaan? Hahaha, tapi tak ada guna aku membalasmu juga. Kau tidak mencintaiku. Apapun yang aku lakukan pasti tidak akan membuatmu cemburu kan? Kau juga tidak peduli dengan apa yang aku lakukan kan? Baiklah, hiduplah seperti itu. Aku pun akan menjalankan hidupku seperti biasanya. Radit sangat marah melihat apa yang baru saja terjadi di luar mobilnya. Kemarahan Radit sangat mengganggu aktivitasnya di hari ini. Mendung dalam hati Radit membawa dampak buruk, menyebabkan kesialan didapatkan oleh karyawannya hari ini. Sedikit kesalahan yang mereka perbuat, sudah bisa membuat mereka kena maki hampir setengah jam oleh Radit. Rapat perusahaan setiap hari Senin pun menjadi bulan-bulanan bagi banyak karyawan Radit. Hampir semua diprotes, hampir semuanya kena marah. Kesalahan kecil menjadi kesalahan besar. Dan hari ini, Radit sukses membuat sebagian besar petinggi perusahaannya bermuram durja, merasakan kesedihan dalam hati mereka. Walaupun Radit mendapatkan apa yang dia inginkan dari karyawan perusahaannya, tapi hari ini dia tidak seperti biasanya. Radit tidak memenangkan hati karyawannya. Bos yang biasanya sangat ramah, selalu berbicara sangat baik. Bahkan dalam marahnya pun Radit selalu bisa mengajak karyawannya berdiskusi dengan cara yang enak. Hari ini Radit bagai monster yang sangat mengerikan bagi mereka. Apalagi yang kau tunggu di sana, Sandi? Kenapa kau tidak juga keluar dari ruanganku? Tanya Radit kepada Sandi yang baru saja dimarahinya lebih dari 1 jam karena kesalahan yang dibuat oleh departemen khusus di bawah Sandi. Baik, Tuan Muda. Saya akan segera keluar dari ruangan Anda. Jawab Sandi singkat. Anda hanya butuh pelampiasan, Tuan Muda, dan saya bersedia menjadi pelampiasan kemarahan Anda. Sandi tahu bahwa Radit sedang memiliki perasaan yang kurang enak karena masalah pribadinya. Sandi ada di dalam mobil tadi, karena Sandi menjemput Radit ke tempat camping. Karena itu, dia tidak terlalu mengambil pusing dengan kemarahan Radit hari ini. Tunggu, ada pekerjaan tambahan untukmu. Kata-kata Radit membuat Sandi berbalik menatap Radit dan kemudian Radit melanjutkan kalimatnya. Awasi 24 jam kemana saja Denada Aprilia pergi. Laporkan semuanya kepadaku.